Banyak aliran ekstrim kanan, aliran ekstrim kiri, liberal, sekuler, ekstrim. Nah, jadi saya sebagaimana di Al-Azhar, kami tetap wasatiyah, wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Apa yang kami dengar dari guru-guru kami dulu, itulah yang saya sampaikan. Jadi tantangan memang banyak sekali di lapangan. Kemudian yang keempat, tidak pernah sendirian. Jadi kalau saya masuk tausiah ke kantor, itu di kantor itu ada orang yang suka pengajian. Dia inilah yang ingin ustadz ini datang. Dia bagian kerohanian. Mereka inilah yang mengelola kajian-kajian. Kepala kantor, kepala badan, dan kepala dinas. Nah, ini kabupaten, kota, provinsi. Nah, itu di dalam itu lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikan, dan lain orangnya, tapi person-person ini ada. Di setiap kantor itu ada orang yang suka dengan ngaji dan dia ingin ustadz itu datang ngisi pengajian. Nah, mereka inilah yang mengelola kajian ini. Biasanya kajian kantor pagi Jumat. Nah, jam 7 sampai jam 8, 7.30, habis itu tanya jawab. Jadi jangan kajian melulu. Karena sebetulnya jamaah ini udah sering dengan pengajian. Mereka ini lebih pada konseling sebenarnya. Mau bertukar pikiran. Ada juga jamaah yang dia tidak nanya. Dia cuman mau cerita aja. Karena selama ini nggak ada yang mau dengar dia cerita. Dia mau cerita di rumah, istrinya sibuk nonton masak kuliner. Dia mau cerita ke anaknya, anaknya pun sibuk update status. Terpaksalah dia cerita ke ustadz. Ustadz pun kalau nggak perlu ditanggapi, ya dengarkan aja. Saya sering kali orang cerita, saya iyakan aja. Iya, betul, iya, betul, iya, betul. Karena sebetulnya dia tidak mau nanya. Dia cuma mau cerita. Daripada dia cerita sendiri pinggir jalan, senyum dia sama angkot. Nah, jadi cerita, dia datang ke masjid, dia mau cerita sebetulnya. Maka jangan heran kalau ada tulisan yang panjang sekali. Dia sebenarnya hanya mau bercerita. Dia tidak punya tempat untuk bercerita. Maka jadilah pendengar yang baik. Yang membersamai kita ini macam-macam. Ada orang kaya, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Jadi mereka ini dalam hatinya memang suka kepada kajian. Dan dia ingin supaya ustadz datang memberikan kajian, dan dia tidak egois. Tidak cuma dia aja yang mendapatkan kajian itu. Temannya, kawannya, sahabatnya. Itulah yang saya rasakan masuk ke berbagai macam kantor. Bahkan sampai ke mall. Bahkan sampai ke pasar dibuat mereka kajian. Ada orang-orang yang suka kita duduk bersama ngaji. Jadi tidak sendirian. Keluarga juga mesti memotivasi. Karena pengajian ini nggak ada jamnya. Beda sama orang masuk kantor jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Kalau kajian ini nggak ada. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam. Dan tidak semua orang dakwah itu hanya waktu pengajian. Ada orang yang sakit jam 2 malam datang ke rumah sakit. Di saat itu kita sedang bisa mendakwahi anaknya yang selama ini mabuk, nggak pernah peduli. Nah, tengok nih ayah kalian, sakratul maut. Kalian. Nah, jadi sebenarnya pintu dakwah itu banyak sekali. Maka kalau istri tidak paham, orang datang jam 1 malam mau minta doa, ada istri orang mau melahirkan susah lahir anaknya, ada anaknya kerasukan, ada anaknya menangis-nangis tak tidur-tidur. Nah, itu semua mintanya kepada dai. Maka saya selalu membuat istilah ustadz kampung. Ustadz kampung itu kan tempat pengaduan semua orang. Ada orang mau nikah anaknya, mau nyari hari yang pas, ke ustadz kampung. Ada orang mau pindah rumah kenduri, datang ke ustadz kampung. Ada orang yang anaknya katanya keteguran setan, meminta doa ke ustadz kampung. Ada orang, semua diadukan ke ustadz kampung. Ustadz sebagai konsultan rumahnya, ustadz sebagai konsultan rumah tangga, ustadz sebagai dokter puskesmas. Yakin lagi dia minum air putih doa ustadz itu daripada obat yang dikasih dokter di rumah sakit. Karena dokter itu pun sakit juga. Nah, jadi
Begitulah manusia melihat sosok dai. Jadi kita selalu dibersamai oleh berbagai macam orang dalam dakwah ini. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih hebat daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tidak ada yang lebih hebat lagi daripada mengajak orang ke jalan Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah, bernapas dengan udara dari Allah, dititipkan paru-paru, berdenyut jantungnya, mengalir darahnya, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah. Duduk-duduk kongko-kongko bisa ngajak orang ke jalan Allah. Ngobrol-ngobrol, apa kata-kata hari ini, bisa untuk ngajak ke jalan Allah. Kalau zaman dulu susah kita. Kadang orang sungkan ngomong depan orang. Sekarang nggak perlu kita ngomong depan orang. Ngomong depan kamera, upload apa yang baik-baik. Takut diajak orang, ya posting, copy ucapan orang, hadis Nabi, ayat hari ini. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita laksanakan, insyaallah kita tidak akan merasa sendiri. Karena merasa sendiri, apalagi di dalam dakwah, menjalani hidup, itu membuat orang stres, lama-lama depresi, lama-lama bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar bukan di Afrika, bukan di Asia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, di Eropa. Kalaupun Asia bukan yang miskin, justru Korea, Jepang. Kenapa? Karena orang merasa sendiri. Tinggal di rumah sendiri, tidak bersosialisasi, tidak menikah, menganggap cukup dengan keegoan sendiri, akhirnya stres, anxiety, depresi, mati. Apalah guna hidup? Padahal guna hidup adalah bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, janganlah kamu sendirian, berpecah belah. Kalau nabi-nabi saja yang hebat-hebat itu berjamaah, tidak sendiri, apalagi kita. Andai pun tidak ada lagi orang yang mau menolong kita, kita tinggal sendiri, maka kita tetap bersama dengan Allah. Nabi Muhammad SAW kata, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, don't be sad, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika orang Yahudi, ketika umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi jangan pernah merasa sendiri, kita selalu bersama dengan Allah. Sesuatu yang kita lakukan karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Sesuatu yang kita lakukan karena ingin mencari ridha Allah, jangan terlalu murah ridha manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam 5 poin, lebih kurang 30 menit. Dari jam 7 kurang 20, sekarang jam 7 lewat 11. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Saya serahkan ke moderator dan ke guru-guru kita. Terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.